اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta teman-teman yang kami banggakan. Tak kenal maka tak sayang, tak komunikasi maka peradaban tak berkembang. Memasuki era reformasi, Indonesia berada pada suasana euforia, bebas bicara tentang apa saja terhadap siapapun dan dengan cara bagaimanapun. Hal ini terjadi setelah Indonesia mengalami kehilangan kebebasan bicara selama 32 tahun di masa Orde Baru. Tak hanya zaman yang mengalami revolusi, cara berkomunikasi pun juga mengalami revolusi. Terlihat dari pesatnya perkembangan teknologi, terutama media sosial. Pew Research Center dalam surveinya mengenai penggunaan komputer pada 2001 bahwa ada 4 juta kaum senior berusia 65 tahun ke atas terbiasa online. American Association of Retired Persons mengamati bahwa 400.000 anggota mereka online setiap bulannya. Psychomos, Comscore, dan komunitas Twitter Fort Wilson, sebagaimana diungkapkan seorang blogger Wicaksono, mengumumkan bahwa pengguna Twitter di Indonesia telah mencapai 5,6 juta orang. Dan Indonesia sebagai negara pengguna Twitter tertinggi di Asia. Bahkan Indonesia menduduki posisi nomor 6 di dunia. Dikutip dari Kompas pada Juli 2010 bahwa pengguna Facebook mencapai 500 juta. Facebook juga mengumumkan telah mencapai 150 juta pengguna ponsel atau naik sekitar 50% sejak April 2010. Dari statistika tersebut, media sosial jelas telah mempengaruhi manusia dalam berkomunikasi di era globalisasi. Namun hadirin, kebebasan komunikasi ini tidak jarang cara maupun muatan pembicaraan sudah tidak berlandaskan etika komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran. Padahal, setiap agama jelas telah memberi perhatian lebih terhadap aspek etis perilaku manusia. Lahirnya pola komunikasi baru ini justru sangat berbeda dengan sebelumnya, yang terkadang bertabrakan dengan keumuman di suatu masyarakat. Maraknya peredaran berbagai berita yang tidak benar, hoax, riba, kebencian, permusuhan, fitnah, adu domba di media digital berbasis media sosial saat ini sudah sangat meresahkan, sehingga bisa menimbulkan disharmoni dan disintegrasi hubungan dalam masyarakat. Betul tidak, hadirin? Lalu, bagaimanakah solusi dari permasalahan tersebut? Sebagai jawabannya, etika komunikasi di era global menurut Al-Quran. Itulah yang merupakan judul syarahan kami pada kesempatan kali ini. Sebagai rujukan firman Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang yang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menjerumuskan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohanmu, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Kata tabayyun dalam ayat tersebut mempunyai bentuk amr atau kata kerja perintah yang dengan tegas menuntut kesungguhan untuk meneliti kembali kejelasan suatu informasi. Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 26 halaman 127. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila telah datang suatu informasi dari orang fasik, maka harus melakukan filtrasi terlebih dahulu atas kebenaran berita tersebut. Hal ini karena sifat orang yang beriman adalah selalu jeli dan teliti ketika mendapatkan informasi agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Lebih lanjut, Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah halaman 588 menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan tuntunan bagaimana bersikap dengan sesama manusia. Yang pertama diuraikan adalah sikap terhadap orang fasik, yang apabila menerima informasi, telitilah kebenaran informasinya dengan berbagai cara. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan pada hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi. Karena itu, ia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas, sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar, dan ada pula sebaliknya. Oleh karena itu, berita harus disaring dan dikoreksi kebenarannya, agar tidak salah langkah dalam menanggapi informasi atau berita. Penekanan kata fasik di sini bukan pada semua penyampai berita, akan tetapi perlu dikondisikan jika dalam suatu masyarakat sudah sulit untuk dilacak manakah orang yang fasik dan mana yang bukan fasik. Maka ketika itu, berita apapun yang bersifat penting tidak boleh diterima begitu saja tanpa cek and recheck terlebih dahulu kebenaran dan sumber kebenarannya. Ayyuhal hadirin, ayyuhal hadirat, rahimakumullah. Kita lihat realitas di negeri ini. Aktivitas komunikasi di Indonesia melalui jaringan internet sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Tentu hal ini menjadi tempat suburnya berita hoax, Hate speech, isu-isu sara yang berpotensi terhadap kerusakan sosial. Merespon permasalahan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman
kedua, verifikasi, cek kebenarannya. Yang ketiga, klarifikasi, cek kejelasan sumber informasinya. Islam mengajarkan agar dalam aktivitas komunikasi haruslah bersifat saling menghargai dan menghormati atas perbedaan, baik perbedaan atas suku, Ras, Dan budaya. maupun perbedaan pilihan dan pendapat. Hal ini sebagaimana disampaikan firman Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menciptakanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak lagi ditujukan kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi kepada jenis manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa." Pengantar tersebut untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah. Tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain, sehingga tidak wajar seseorang merasa bangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Bukan saja antara satu bangsa, suku, warna kulit dan selainnya, tetapi juga antara jenis kelamin. Sebagaimana semboyan negeri kita, Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. Pulpong, Tan, Rongran, Shike. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hadirin, sebagai kesimpulan syarahan kami, etika komunikasi dalam konsep Al-Quran adalah wajib berdasarkan pada kebajikan, persaudaraan,